Perkenalkan, nama saya adalah Mulia Kristiani Levin. Perkenalkan, saya Sosial Widya Yamani Dharma. Perkenalkan, nama saya Widya Fatimah Rafli. Perkenalkan, nama saya Marianus Emerson Sandu. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 akan menjelaskan mengenai fungsi lembaga negara Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, saksikan terus videonya. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, berdasarkan ini berarti bahwa Mahkamah Konstitusi itu berpegang pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh-pengaruh lembaga lainnya. Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 24C ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berwenang untuk yang pertama itu menguji Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua itu memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang ketiga itu memutuskan perselisihan terkait pemilihan umum. Yang ketiga memutuskan pembubaran partai politik. Kemudian yang kelima itu memutuskan pendapat DPR mengenai presiden dan juga wakil presiden. Yang berikutnya adalah kedudukan dan susunan. Yang pertama, kedudukan. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Yang kedua, susunan. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan presiden. Yang kedua, susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 orang hakim konstitusi. Yang ketiga, ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 3 tahun. Yang keempat, sebelum ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat 3, rapat pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh hakim konstitusi yang tertua usianya. Dan yang terakhir, ketentuan mengenai tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan konstitusional untuk menjalankan prinsip cek dan juga balance guna menjaga keseimbangan antar lembaga negara. Wewenangnya sebagai berikut. Yang pertama, mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final. Yang kedua, memberikan putusan atas pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden seperti pengkhianatan, korupsi, penyuapan, tindakan pidana berat, atau tindakan tercela. Yang ketiga, memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat guna memberikan keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai aturan-aturan pengangkatan seorang hakim konstitusi. Seorang yang akan diangkat menjadi hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, merupakan warga negara Indonesia. Yang kedua, merupakan lulusan sarjana hukum. Yang ketiga, sekurang-kurangnya berumur 40 tahun pada saat pengangkatan. Yang keempat, tidak pernah dijatuhi pidana penjara oleh putusan pengadilan dengan kekuatan hukum yang tidak, karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Yang kelima, tidak sedang dalam masa pilot oleh putusan pengadilan. Yang keenam, sekurang-kurangnya memiliki pengalaman kerja selama 10 tahun di bidang hukum. Dan setelah itu, seorang calon juga harus memiliki atau menyatakan ketersediaannya sebagai Mahkamah Konstitusi atau hakim konstitusi dalam surat pernyataan. Dan juga tata seleksi pemilihan serta pengajuan calon harus dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Dan juga masa jabatan seorang hakim konstitusi hanya selama 5 tahun dan akan dipilih
1 kali setelah masa jabatan berikutnya. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemberhentian hakim konstitusi. Hakim konstitusi dapat diberhentikan dengan hormat apabila yang pertama, hakim tersebut meninggal dunia, yang kedua, mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, yang ketiga, berusia 67 tahun, yang keempat, masa jabatannya berakhir, dan yang kelima, sakit jasmani dan rohani secara terus-menerus dengan dibuktikan adanya surat keterangan dari dokter. Kemudian, seorang hakim konstitusi dapat diberhentikan secara tidak hormat apabila yang pertama dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang kemudian diancam pidana penjara selama 5 tahun atau lebih. Yang kedua, melakukan tindakan tercela, misalnya seperti boros, kemudian buruk sangka dan lain sebagainya. Yang ketiga, tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya selama 5 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. Yang keempat, melanggar sumpah atau janji jabatan. Yang kelima, dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7B ayat 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir, melanggar larangan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan hukum kerja. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk mengadili, memeriksa, serta memutuskan pada sidang pleno dengan 9 hakim konstitusi. Sedangkan jika dalam keadaan yang luar biasa, maka akan ada 7 hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Umum Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, jika Ketua Umum Mahkamah Konstitusi berhalangan hadir dalam sidang pleno, maka sidang tersebut akan dipimpin oleh Wakil Mahkamah Konstitusi. Ketiga, ketika Ketua dan Wakil Mahkamah Konstitusi tidak hadir dalam waktu yang bersamaan, maka sidang tersebut akan dipimpin oleh Ketua Sementara Konstitusi yang dipimpin langsung oleh anggota konstitusi. Yang keempat, pada saat melakukan sidang pleno, biasanya Mahkamah Konstitusi akan membentuk panel hakim yang terdiri sekurang-kurangnya 3 anggota hakim konstitusi yang berfungsi untuk memeriksa, yang dimana hasilnya akan dibahas pada sidang pleno dan akan diambil keputusan. Dan yang terakhir adalah di mana Mahkamah Konstitusi ataupun keputusan dari Mahkamah Konstitusi akan diumumkan pada saat sidang terbuka yang dibukakan untuk umum. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa contoh konkret peran MK dalam 3 tahun terakhir. Yang pertama, pada tahun 2021 itu tentang RUU KUHP yang baru, yang dimana pemerintah mengajukan aturan-aturan kejahatan dan juga undang-undang tindakan pidana tentang kejahatan yang baru, yang dimana RUU KUHP ini berisi tentang aturan-aturan kejahatan termasuk penistaan agama dan juga perzinahan yang bersifat kontroversial. Nah, beberapa pihak itu meminta MK untuk melakukan pengujian terhadap RUU KUHP yang baru apakah sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan hasilnya MK memutuskan bahwa RUU KUHP yang baru itu bersifat konstitusional atau sesuai dengan aturan Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan juga pemerintah untuk melakukan revisi terhadap pasal-pasal yang dianggap melanggar hak asasi manusia. Salah satu contohnya itu tentang kasus perzinahan, yang dimana sebelumnya diberikan tindakan pidana setelah dilakukan revisi terhadap aturan RUU KUHP yang baru. Tindakan perzinahan diberikan sanksi yang lain karena dianggap melanggar hak pribadi. Kemudian salah satu contoh konkret yang kedua itu pada tahun 2022 tentang Undang-Undang Hak Cipta Kerja,
yang dimana Undang-Undang pada nomor 11 tahun 2020 itu pemerintah mengajukan tentang Undang-Undang Hak Cipta Kerja. Namun undang-undang yang diajukan oleh MK atau pemerintah itu menuai banyak protes karena dianggap merugikan pekerja dan juga bersifat tidak adil. Dan beberapa pihak diantaranya itu meminta MK untuk melakukan pengujian material, yang dimana MK memutuskan untuk merevisi Undang-Undang Hak Cipta Kerja yang pasal-pasalnya bersifat tidak adil dan merugikan pekerja. Salah satu contoh kasusnya tentang outsourcing, yang dimana outsourcing itu sebelumnya dibatasi oleh pemerintah. Setelah melakukan revisi, outsourcing itu tidak dibatasi karena untuk melindungi hak kerja. Kasus yang ketiga adalah pemilihan umum atau pemilu selalu menjadi momen yang rawan sengketa. Tahun 2023 beberapa kasus sengketa muncul seperti calon anggota legislatif yang tidak memenuhi syarat. Ada calon yang terindikasi tidak memenuhi syarat seperti memiliki catatan kriminal atau tidak memenuhi persyaratan pendidikan. Terjadi dugaan pelanggaran prosedur pemilu seperti manipulasi suara atau kecurangan dalam penghitungan suara. MK bertugas untuk menyelesaikan sengketa-sengketa ini. MK memeriksa bukti-bukti dan memutuskan apakah ada pelanggaran aturan pemilu. MK memutuskan beberapa kasus sengketa pemilu seperti yang pertama, membatalkan keikutidaksertaan calon yang tidak memenuhi syarat. MK memutuskan bahwa calon yang tidak memenuhi syarat tidak boleh ikut dalam pemilu. Dan yang kedua, memerintahkan perhitungan suara ulang. Jika ada bukti kecurangan dalam perhitungan suara, MK dapat memerintahkan penghitungan ulang untuk memastikan hasil pemilu yang adil.